Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat pagi. Hari ini kita mencoba salah satu bahasan dalam manajemen produksi dan operasi dan juga dipakai dalam manajemen kualitas total gitu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang manajemen mutu. Manajemen mutu sekali lagi adalah sebuah pembahasan yang penting karena kita menentukan mutu atau kualitas dalam sebuah produk seperti apa gitu ya, atau sebuah jasa seperti apa. Kita masuk dulu ke dalam definisinya. Apa yang disebut sebagai manajemen mutu? Manajemen mutu adalah sebuah proses gitu ya, sebuah rangkaian kerja yang menyangkut atau mencakup semua kegiatan yang diperlukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa atau layanan gitu ya, melalui proses perencanaan, kontrol, juga jaminan, dan juga perbaikan mutu. Jadi ini dari awal sampai habis gitu ya. Mulai dari perencanaan dari produk atau jasa gitu ya, lalu sampai dengan perbaikan dari mutu tentunya sekali lagi setelah melalui proses kontrol dari proses produksi, lalu juga penyampaian kepada konsumen, lalu juga memperbaiki mutu yang diperlukan bila terjadi perubahan atau ditemukan hal-hal yang dalam hal ini mungkin hal yang buruk dalam proses penyampaian jasa atau pemakaian produknya. Tujuan dari manajemen mutu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu yang pertama. Lalu mengurangi biaya. Bisa jadi kan ini ya dalam prosesnya produksinya misalnya gitu ya ada biaya yang tidak harus dipakai sehingga akhirnya nanti kita bisa membuat efisiensi gitu ya. Lalu memastikan konsistensi produk gitu ya supaya akhirnya produk yang kita sampaikan ini dari satu produk dan produk yang lain itu memiliki kualitas yang sama gitu ya. Ini tujuan dari manajemen mutu. Jadi secara sederhananya manajemen mutu adalah sebuah pendekatan yang sistematis. Jadi ini adalah sebuah proses yang terukur gitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan akhirnya meningkatkan kepuasan dari si pelanggan. Tentunya sekali lagi kita sebelum membuat atau merancang sebuah produk atau layanan gitu, atau jasa, kita harus tahu dulu konsumen maunya apa, standar mereka seperti apa. Bukan cuman mereka misalnya butuh A, kita langsung bikin A, tapi A itu juga kan ada standarnya. Kita harus tahu dulu standarnya seperti apa. Nah, ini sekali lagi perlu direncanakan mulai dari awal sampai habis gitu ya. Bukan cuma sampai habis sampai dengan terjual, tapi juga sampai dengan pada akhirnya meningkatkan kepuasan mereka sehingga akhirnya ujungnya nanti kita akan mendapatkan konsumen yang loyal, ada pembelian ulang dan lain seterusnya. Ini adalah manajemen mutu. Jadi manajemen mutu ini penting. Nah, dalam manajemen mutu ada dua hal gitu ya, ada dua konsep yang harus diperhatikan yaitu pengendalian mutu dan jaminan mutu. Dua ini adalah dua hal yang berbeda. Pengendalian mutu sendiri, jaminan mutu sendiri. Karena mereka mempunyai fokus dan tujuan sendiri-sendiri gitu ya. Kita harus tahu ini. Ada pengendalian mutu dan juga ada jaminan mutu. Gitu ya. Lalu apa sih yang disebut sebagai pengendalian mutu? Pengendalian mutu atau quality control adalah sebuah proses atau rangkaian kerja yang digunakan untuk memantau dan mengukur kualitas produk atau layanan selama proses produksi. Jadi selama proses produksi ini seperti apa nih? Kan tadi saya di slide sebelumnya kan ada perencanaan, ada kontrol gitu ya. Nah, ini kontrolnya gitu di dalam proses produksi ini berjalan seperti apa nih mutu nih? Dikendalikan seperti apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum disampaikan pada konsumen. Sekali lagi, sebelum kita memproduksi atau menentukan mau bikin apa gitu ya, atau mau memberikan jasa seperti apa, kita harus tahu dulu konsumen maunya apa, seberapa bagus. Nah, ini jadi bahan tolak ukurnya. Sehingga akhirnya begitu kita memproduksi barang, barang tersebut mencukupi kebutuhannya, spesifikasinya gitu ya. Lalu berikutnya adalah tujuan dari pengendalian mutu atau quality control adalah untuk mengurangi biaya yang terkait dengan produk cacat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin produk gitu ya, tentunya kan kita kan
harus berhubungan dengan bahan baku. Nah, mulai dari bahan baku ini juga harus dikontrol gitu loh. Bahan baku sesuai dengan kualitas nggak, sesuai dengan apa yang diinginkan nggak, bukan cuman jumlahnya tapi juga kualitasnya. Begitu kualitasnya jelek, di bahan bakunya udah jelek, maka produknya bisa jadi jelek juga gitu loh. Atau komponen yang mendukung dari produk itu juga harus bisa dipastikan supaya yang dihasilkan juga bagus juga. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin layanan gitu ya, misalnya layanan pembuatan kartu lah gitu misalnya. Tentunya kan sebelum kita mencetak kartu, kita harus tahu dulu data dari si konsumen ya. Data si konsumen ini kan biasanya dimasukin ke dalam kertas dulu, dicatat dulu, baru diinput ke dalam komputer gitu kan. Kualitas kertasnya cukup bagus enggak gitu, jangan sampai nanti nggak terbaca, sehingga akhirnya nanti data yang di-input juga tidak terbaca juga gitu. Jadi ini adalah pengendalian mutu atau quality control, sebuah proses di mana kita bisa memastikan barang yang diproses dalam proses produksi tersebut sudah mencukupi spesifikasi yang ditentukan. Lalu berikutnya adalah jaminan mutu atau quality assurance. Di sini adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, berarti kan ini ada ukurannya ya, terukur, lalu juga berurutan, yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pembuatan dan layanan memenuhi kualitas yang ditetapkan. Jadi ini sesuai dengan yang diinginkan, proses pembuatannya sesuai dengan diinginkan. Memastikan bahwa proses yang diikuti akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan konsisten. Tujuannya adalah sekali lagi untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan. Begitu konsumen memakai produk kita, dia percaya bahwa produk ini bagus, sehingga akhirnya ada buktinya, memang terbukti memang bagus, sehingga akhirnya terjadilah kepercayaan, adanya kepuasan, ujungnya ada loyalitas, ada pembelian ulang gitu ya, sehingga akhirnya nanti penjualan bisa continue. Seperti itu. Ini adalah jaminan mutu atau quality assurance, sebuah proses yang menjamin gitu ya, yang bisa memastikan bahwa semuanya berdasarkan dengan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, jaminan mutu ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen, saya bilang tadi. Jadi, kalau misalnya barang yang kita hasilkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, sesuai dengan standar konsumen, dan konsumen percaya akan itu, sehingga akhirnya konsumen bisa memberikan tadi loyalitas, ya. Nah, untuk bisa membuat jaminan mutu ini bisa berjalan dengan bagus, gitu ya, bisa dilakukan dengan berbagai cara, gitu ya. Yang pertama, membuat produk itu konsisten dalam kualitas. Jadi konsistensi kualitas itu penting. Besarnya, beratnya, kalau perlu, kalau makanan ada baunya, aromanya gitu ya, ini penting. Lalu berikutnya mengurangi kecacatan gitu ya. Cacat produk tuh meskipun kecil nggak boleh keluar gitu ya. Untuk ini akhirnya tadi untuk meningkatkan keyakinan dari konsumen bahwa barang yang dia beli nggak akan cacat. Kenapa? Karena tadi begitu konsumen percaya dengan produk kita, dia akan tetap pakai itu, gitu ya. Berikutnya, untuk menjamin proses ini bisa terstandarisasi dengan bagus dari awal sampai habis, dari ujung ke ujung semua produk sama gitu loh, jadi terstandar. Lalu berikutnya, karena produknya ini sudah terstandar, tidak cacat, kita bisa melihat umpan balik dari pelanggan, gitu ya. Lalu juga kita bisa melakukan yang namanya pelatihan karyawan bila misalnya terjadi perbaikan produk atau terjadi perubahan selera gitu ya, kita bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diperhatikan gitu ya. Perusahaan bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi umpan balik pelanggan gitu ya. Lalu juga kita bisa melakukannya dengan cara melakukan audit dan penilaian perkara. Lalu juga kita bisa memberikan kuesioner kepada konsumen gitu ya, mengenai loyalitas mereka, kepercayaan mereka. Lalu juga kita bisa melihat juga grafik dari penjualannya, hingga akhirnya nanti perusahaan bisa menyesuaikan mana yang lebih bagus gitu ya. Misalnya perusahaan membuat produk dengan 2 warna misalnya gitu ya, sehingga akhirnya nanti mana yang paling bagus bisa ditelaah lagi apa yang menyebabkan yang kedua ini tidak bagus dibandingkan yang pertama dan seterusnya gitu ya. Kita juga bisa nanti akhirnya melihat ini sebagai bahan
bagi perusahaan untuk bisa beradaptasi. Jadi responsivitas dari masalah bisa lebih bagus lagi untuk dilihat. Jadi sekali lagi ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi manajemen mutu itu penting gitu ya, karena sekali lagi ini untuk bisa memastikan bahwa produk kita bisa terstandar seperti yang diinginkan, bisa juga menjalankan fungsinya dengan baik, bisa juga akhirnya menjadi barang yang dimimpikan atau diinginkan oleh konsumen, sehingga akhirnya konsumen percaya terhadap produk kita gitu ya, karena yang mereka beli pasti tidak cacat, pasti terstandar, pasti memuaskan gitu, sehingga akhirnya konsumen nanti bisa tetap berada di perusahaan gitu ya, membeli terus sehingga akhirnya nanti akan ada pembelian yang continue gitu ya, sehingga akhirnya nanti pendapatan perusahaan masih bisa terjaga dengan baik, seperti itu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Sehat-sehat semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Terima kasih.